Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, di awal tahun 2022, saya akan membahas beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa tradingkan dalam satu minggu ke depan. Jadi, semoga di awal tahun 2022 ini kita bisa mendapatkan profit yang optimal dan kita bisa mendapatkan profit yang konsisten ya teman-teman. Oke, kita pertama-tama akan langsung membahas indeks kita terlebih dahulu. Sebentar kita buat dulu komposit kita. Seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan Jumat kemarin, indeks kita ditutup melemah sebesar 0,29%. Yang dimana secara bulanan, indeks kita masih naik, tetapi tidak sangat signifikan teman-teman. Dia hanya naik dalam satu bulan Desember kemarin, di dalam window dressing kemarin dia naik plus 0,73%. Jadi tidak sampai 1% dalam satu bulan itu teman-teman. Jadi di bulan Januari ini kita akan lihat kemana indeks kita akan pergi. Jadi banyak skenario-skenario tentang indeks kita seperti apa. Jadi ada salah satu juga mengatakan indeks kita akan membentuk head and shoulders. Dan ada juga yang mengatakan indeks kita sedang berada di dalam wave 4, wave 5 teman-teman. Nah yang dimana ini wave 1, kita buat dulu wave-nya. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan dia sedang menuju wave 5-nya teman-teman. Gitu. Jadi ada banyak uh, metode di indeks kita yang dimana secara daily time frame dia seperti membentuk head and shoulders, tetapi secara long termnya di dalam weekly dia sedang berada dalam fase wave 5 gitu. Jadi untuk indeks kita juga perlu cermati juga yang dimana kita harus perhatikan area bottom dia atau area neckline dia di area 6490 nih teman-teman atau 6500. Jadi teman-teman harus perhatikan juga indeks kita sebelum kita trading gitu. Jadi semakin dia ada di area-area yang bagus, semakin menarik untuk kita masuk di dalam pasar kita gitu teman-teman. Oke, jadi untuk indeks kita coba perhatikan dulu apakah dia akan build ke atas atau dia akan menuju neckline teman-teman. Jadi kita berharap ketika dia memasuki area neckline dia itu menjadi area bottom dia dan tidak membreak area neckline dia nih teman-teman. Jadi kalau seandainya dia break, berarti head and shoulders-nya itu valid gitu. Jadi kita berharap ketika dia kena di area neckline-nya ini dia langsung di reject ke atas dan up lagi. Dan bahkan kita berharap tidak sampai di area neckline-nya ini teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk indeks komposit kita. Jadi di sini kita akan membahas beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dengan swing ya teman-teman, bukan secara day trade atau scalping. Jadi kebetulan saham-saham yang akan saya jelaskan di video ini adalah saham-saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam swing, bukan dalam day trade ya teman-teman. Bahkan bukan tidak untuk scalping gitu. Jadi untuk pertama, kita akan langsung saja mencoba membahas saham Elsa teman-teman. Kenapa saham Elsa saya bahas? Nah, untuk saham Elsa sendiri, teman-teman dapat lihat dia secara structure marketnya dia sudah bullish dari sini, dia up gitu teman-teman. Dan sekarang dia sedang mencoba kembali up dan di sini ada reject rejection teman-teman. Di sini ada reject rejection dan di sini adalah area base dia. Ini adalah area base dia. Jadi di sini kita mempunyai dua metode yang bisa kita gunakan untuk saham ESA ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini. Area dia di area 485 sampai 470. Jadi apabila dia turun ke bawah, teman-teman bisa ambil dengan buy on weakness dia gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak sampai di area itu dan harganya sudah jalan, teman-teman harus perhatikan area yang harus dia break gitu. Jadi ada area yang harus dia break di sini. 540 teman-teman. Jadi pada perdagangan nanti teman-teman bisa perhatikan ESA apakah dia akan menuju area bottom dia atau bahkan dia akan jalan ke atas teman-teman. Kalau dia harganya breakout di harga di atas 540, dia close di 550, teman-teman bisa ambil dengan sistem buy on breakout. Tapi kalau seandainya tidak breakout, dia tetap koreksi, teman-teman bisa perhatikan area dia ini, teman-teman. Nah, ini adalah area base dia. Jadi ini adalah area base entry dia, teman-teman. Ini bisa teman-teman jadikan watchlist. Ada dua metode yang bisa teman-teman gunakan di saham ini. Apakah dia akan breakout, yang dimana ketika dia membreak di area tertentu, dia akan melanjutkan trennya, teman-teman.
Atau kalau seandainya dia mau koreksi, ini adalah area base entry dia. Jadi untuk ESA sendiri teman-teman bisa perhatikan atau teman-teman bisa jadikan watchlist teman-teman. Untuk lebih update, kalau seandainya teman-teman tidak ada waktu untuk teman-teman perhatikan saham ini, teman-teman bisa join di Telegram kita. Nanti di situ kita akan mencoba update beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi. Untuk ESA ini juga nanti kedepannya kita akan update di grup kita itu teman-teman. Nanti saya akan buat di deskripsi bawah kita, di bawah video ini teman-teman. Baik, selanjutnya ada saham ASI teman-teman. Untuk saham ASI sendiri, teman-teman dapat lihat secara tren di sini. Di sini dia bearish, teman-teman. Di sini teman-teman dapat lihat strukturnya bearish dan di sini sedang dia mencoba bullish kembali. Dia sudah reverse dari sini. Kita buat channel trend line-nya. Teman-teman dapat lihat di sini dia sudah break dan dia sudah reverse ke atas, dia membuat agar high, agar low. Dan di sini dia sedang koreksi, teman-teman. Di sini dia sedang koreksi dan kebetulan dia sedang memasuki area base-nya, teman-teman. Dia memasuki base areanya. Jadi untuk ASI sendiri, teman-teman bisa jadikan watchlist atau bahkan teman-teman sudah bisa ikut entry di saham ini. Yang dimana risk to reward-nya sangat kecil, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa trading di sini, risk to reward-nya sangat kecil. Jadi stop loss-nya sekitar 4%, teman-teman. Kita lihat sebentar ya. 5450 area stop loss-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa letak di high-nya ini untuk TP-nya gitu. Ini adalah untuk saham ASI, jadi teman-teman bisa perhatikan dia sedang koreksi secara trennya di sini. Dia sudah reverse dari bearish ke bullish, teman-teman. Dan sekarang dia sedang koreksi. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham ini dan juga bisa teman-teman jadikan referensi. Oke, selanjutnya ada saham film, teman-teman. Nah, untuk saham film ini, teman-teman dapat perhatikan di sini secara structure market dia sangat kuat bullishnya. Dia sangat uptrend dan sekarang dia mencoba koreksi di sini di area ini, teman-teman. Ini adalah area base dia, rally dia. Ini adalah area base dia. Nah, untuk saham film sendiri, teman-teman juga bisa perhatikan area-area ini. Ini adalah area rally dia, teman-teman. Area 880 sampai kita tandai dulu 830. Ini adalah area rally dia yang dimana ketika dia memasuki area ini pasti dia akan dipantulkan kembali gitu. Jadi kalau seandainya dia mencoba memasuki area ini lagi, teman-teman bisa coba ambil buy, ikut follow the trendnya karena secara trend dia structure marketnya itu bullish, teman-teman. Dia sudah bullish dan di sini saya sudah gambarkan pada beberapa waktu kemarin dan dia langsung naik gitu. Dia sudah reverse dari bearishnya di sini, dia istirahat, dia langsung up, sangat kencang, teman-teman. Nah, untuk saham film sendiri, dia mempunyai dua metode sama seperti ESA, teman-teman. Kalau seandainya dia masih bermain di area-area base-nya itu, teman-teman bisa ambil, atau bahkan, sebentar ya teman-teman. Ini internet kita sedang lelet, ya. Internet kita sedang lelet, teman-teman, bentar ya. Oke, nah bahkan kalau untuk metode film ini teman-teman bisa gunakan sama seperti metode ESA. Jadi kalau seandainya dia break di area 990, dia breakout, teman-teman. Teman-teman bisa follow the trendnya. Nah, teman-teman bisa follow the trendnya. Teman-teman bisa ikut ambil buy gitu. Tapi kalau seandainya dia masih bermain di area-area ini, masuk di area 880 sampai 830, teman-teman juga bisa ambil gitu. Yang penting dia harus bertahan di area di atas 830. Kalau seandainya dia tidak sampai di area ini, dia malah di perdagangan besok membreak di area 990, teman-teman bisa ikut buy, ikut follow the trendnya untuk saham film ini, teman-teman. Karena secara structure market dia oke. Jadi untuk saham-saham yang kita swingkan itu kita harus lihat structure marketnya dulu, teman-teman. Jadi kita harus mengambil posisi dengan alasan yang tepat gitu. Nah, untuk TKIM sendiri, selanjutnya ada saham TKIM, teman-teman. Nah, untuk TKIM sendiri, seperti yang teman-teman lihat, di sini dia
bearish, ya kan? Nah, di sini saya udah gambarkan apanya, trendline-nya, dan dia di break dengan candle yang impulsif. Kemarin ini adalah area TP kita, teman-teman. Dan benar saja ketika kena area TP kita, dia langsung di reject ke bawah. Nah, untuk saham TKIM sendiri, dia sedang kemungkinan besar koreksi dari bearish dia. Nah, untuk area TKIM sendiri, teman-teman dapat lihat, kita tarik Fibo-nya. Area 7374 ini adalah area yang tepat, teman-teman. Ini adalah area yang tepat untuk teman-teman dapat masuk, gitu. Kalau seandainya dia memasuki area ini 7400 sampai 7374 75, teman-teman bisa ikut ambil buy. Stop loss-nya di bawah swing-nya ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia membreak di area ini, memasuki area demand zone-nya ini, teman-teman juga bisa lakukan buyback atau average down namanya, teman-teman. Yang penting stop loss-nya cukup di bawah swing-nya nih, di bawah 7050, teman-teman. Kalau seandainya dia break di bawah 7050, teman-teman mau tidak mau tetap harus melakukan namanya pembatasan risiko. Kalau tidak, minus kita atau saham kita bisa nyangkut lebih dalam gitu. Kita harus follow the trendnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya structure marketnya sudah rusak, tidak di dalam analisa kita lagi, kita harus melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Jadi untuk TKIM, teman-teman bisa watchlist. Kalau seandainya dia memasuki di area 7375 sampai 7400, teman-teman bisa masuk. Tetapi apabila dia masih turun, memasuki area-area demand zone-nya ini, atau base-nya ini, teman-teman bisa average down, gitu. Yang penting ketika dia di bawah 7050 ini, teman-teman harus melakukan namanya pembatasan risiko, gitu. Oke, teman-teman, itu untuk saham TKIM. Selanjutnya ada saham LPCK, teman-teman. Untuk saham LPCK sendiri, teman-teman dapat lihat di sini dia sudah membentuk higher low dan higher high, dan di sini dia koreksi, teman-teman. Dia koreksi dan di sini dia membreak key levelnya memang. Teman-teman dapat lihat ini adalah area key level dia. Ini adalah area key level dia yang dia telah break, teman-teman. Tetapi ini adalah area yang bagus untuk kita masuk juga, teman-teman. Jadi kalau untuk TKM sendiri, seperti yang saya gambarkan di video kemarin, ini adalah area yang tepat untuk teman-teman masuk. Jadi kalau seandainya teman-teman kemarin tonton di area 1180 sampai 1150, itu adalah area yang baik untuk teman-teman entry di saham LPCK ini, teman-teman. Jadi untuk saham LPCK, teman-teman bisa jadikan watchlist juga. Jadi kalau seandainya dia memasuki area ini lagi, teman-teman bisa lakukan buy. Cukup stop loss-nya di bawahnya, teman-teman. Sekitar 1125, di harga 1125 gitu. Jadi untuk TKM ini dia sedang bermain di area demand zone-nya nih. Gitu. Ini bisa dibilang unfill order-nya, teman-teman. Ini adalah area unfill order dia. Jadi untuk LPCK sendiri, teman-teman bisa jadikan watchlist atau referensi, teman-teman. Yang penting ketika dia di bawah harga itu, di bawah 1125, teman-teman bisa sudah melakukan pembatasan resiko gitu, teman-teman. Jadi secara price action-nya dia oke, gitu. Dia sedang berada di area unfill order dia gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat nasib saham BABP, teman-teman. Jadi kebetulan banyak juga teman-teman kita yang sangkut di saham BABP ini, yang dimana seperti yang saya katakan, selagi dia tidak membreak di area supply zone-nya ini, structure marketnya tetap bearish, teman-teman. Selagi dia tidak membuat higher high atau higher low-nya juga, structure marketnya tetap bearish. Belum ada konfirmasi menyatakan dia reverse dari bearish-nya ke bullish-nya, teman-teman. Jadi seperti saya katakan, ketika dia mengena area supply-nya ini, kemungkinan besar dia akan di-reject gitu. Dan betul aja sekarang dia kembali memasuki area demand zone-nya nih. Ini adalah area unfill order-nya juga, teman-teman. Jadi banyak juga yang mengatakan ini akan membentuk double bottom. Bisa-bisa aja dia membentuk double bottom, tapi lebih baik kita jangan spekulasi dulu, teman-teman. Kalau untuk mengatakan validnya double bottom-nya ini, tentu ada key level yang harus dilewati. Ini adalah neckline dia, teman-teman. Area 247 sampai kurang lebih 250 gitu. Jadi untuk double bottom-nya ini valid, tentu dia harus membreak neckline-nya ini. Yang dimana tercluster juga dengan supply zone-nya ini, teman-teman. Nah, dia tercluster juga dengan area ini. Jadi untuk saham BABP sendiri, kalau kita trading swing, secara follow the trend-nya dia bearish.
kita belum ada alasan untuk masuk di sini, teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman mau spekulasi, ya ini bisa menjadi area yang tepat atau base entry-nya ketika teman-teman untuk mencoba spekulasi di saham BABP ini gitu, teman-teman. Tapi kalau untuk kita mengkonfirmasi follow the trend-nya untuk saham ini kita entry masuk, belum ada alasannya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mencoba spekulasi di saham ini bisa aja, yang penting teman-teman harus jaga-jaga dengan namanya pembatasan risiko atau stop loss-nya, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia membreak di area itu di sekitar 173, 172, teman-teman bisa keluar dulu, bisa close dulu gitu, teman-teman. Jangan teman-teman tahan di saham-saham yang volatility-nya tinggi seperti saham-saham BABP gini, teman-teman. Jadi itu untuk saham BABP, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin untuk saham-sahamnya ini aja yang saya bahas pada di video ini. Apabila teman-teman ada saham-saham yang ingin teman-teman saya bantu analisakan, teman-teman bisa komen di bawah, atau teman-teman juga bisa join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita teman-teman bisa lihat saham-saham yang bisa teman-teman jadikan referensi, atau teman-teman bisa request di situ. Nanti kita buatkan videonya, teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.